Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ratnasari dengan NIM 082111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi 2. Dalam ujian akhir semester mata kuliah ini ada 3 soal, dan di video kali ini saya akan menjawab soal nomor 2. Langsung saja saya akan share screen soal nomor 2. Soal UAS nomor 2 yaitu tentang gelombang dan menggunakan ChatGPT untuk mencari teori gelombang, soal gelombang yang diselesaikan menggunakan Oktav. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, setiap proses pengerjaan silakan divideokan. 2. Diskusi dengan ChatGPT tentang gelombang, keadaan room chat harus new chat atau chat masih kosong pada ChatGPT. Yang ketiga, tanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang sekuat mungkin, bagaimana gelombang secara fisis, bisa bertanya bagaimana analitiknya, numeriknya, solusinya, atau apapun dari ChatGPT. Meminta ChatGPT mengeluarkan suatu persamaan gelombang, lihat apakah persamaan gelombang sama dengan kuliah kita atau tidak. Itu yang akan dipelajari. Nomor 5, jika yang dikeluarkan ChatGPT adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang akan dipelajari. Jika yang dikeluarkan ChatGPT persamaan yang lain, maka itu yang harus dipelajari. Nomor 6, jika sudah muncul persamaan analitik, maka ajak ChatGPT diskusi tentang persamaan numerik. Jadikan persamaan analitik menjadi numerik. Yang ketujuh, kemudian minta ke ChatGPT tolong buatkan saya satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan. Nomor 8, dari soal itu tanyakan juga jawabannya dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Nomor 9, kemudian salin codingan dari ChatGPT pada oktav yang masih kosong. Nomor 10, ketika ada pesan error atau hal yang tidak sesuai, tanyakan lagi pada ChatGPT. Mengapa error? Mengapa tidak muncul gambar? Mengapa tidak ada waktunya dan sebagainya. Yang ke-11, sampai akhirnya muncul codingan lengkap beserta gambarnya. Yang ke-12, selesai. Note, catatannya di sini, video minimal 15 menit untuk 3 soal ujian akhir semester. Penilaian dilihat dari seberapa jagonya dalam bertanya pada ChatGPT dan mimik dan gestur tubuh. Itu adalah soal UAS Fisika Komputasi 2 nomor 2. Langsung saja kita beralih ke ChatGPT. Ini merupakan akun saya dan sudah new chat. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengubah custom instruction. Di sini saya sudah menuliskan custom instruction yang saya inginkan sebelumnya. Di sini saya akan bacakan. Saya Devi Ratnasari, seorang mahasiswa S1 dengan fokus fisika di Universitas Airlangga. Saya adalah seorang yang dapat diandalkan di lingkungan sekitar baik dalam bekerja, belajar, dan dianggap sebagai analisa yang baik dalam penyelesaian masalah. Memiliki minat dalam penelitian teknologi, digital startup, dan wirausaha. Secara profesional, pembelajaran dan menciptakan dampak yang selalu menjadi dua fokus utama saya. Saya menghadap saya siap menghadapi perubahan, tantangan, dan peluang yang dapat membantu saya dan membantu masyarakat lebih baik. Nah, yang saya inginkan jawaban dari ChatGPT di sini juga saya telah menuliskannya. Jadi, kesatuan dan tingkat formalitas ChatGPT harus disesuaikan dengan konteks percakapan. Panjang atau pendeknya tanggapan akan bergantung pada kompleksitas pertanyaan atau topik yang dibahas. Tanggapan dapat berupa ringkas jika pertanyaannya sederhana, tetapi lebih panjang jika topiknya memerlukan penjelasan mendalam. Obrolan ChatGPT dirancang untuk tetap netral dan tidak memiliki pendapat atau sikap. Saya berusaha memberikan informasi dan panduan yang objektif berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari hingga saat ini. Berikan panduan yang lebih terperinci agar dapat mengembangkan prompt dengan efisien.
menjelaskan proses dari awal hingga akhir termasuk pengantar topik literasi prompt saran-saran Anda. Beri pertanyaan yang dari pertanyaan yang saya ajukan untuk membantu merancang prompt yang lebih baik. Selain itu, berikan contoh konkret dari prompt literasi tepat. Dalam keseluruhan proses ini, Anda akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing pembuatan prompt yang lebih baik dan efektif dengan menggabungkan pengetahuan Anda dan merancang instruksi yang efisien serta memanfaatkan kolaborasi dan iterasi untuk menghasilkan hasil yang optimal. Nah, di sini saya akan merubah sedikit tentang saya. Jadi di sini saya menambahkan saya akan belajar mengenai tentang gelombang, teori gelombang, soal-soal dan menggunakan program Octave. Nah, ini merupakan custom instruction, penambahan sedikit dari saya, langsung saya save. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus menempatkan ChatGPT ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, saya di sini mengetikkan Anda adalah seorang fisikawan komputasi yang mahir mengcoding menggunakan berbagai program, salah satunya Octave. Selain itu, Anda handal dalam mempelajari tentang gelombang, teori gelombang, dan sejenisnya dalam fisika. Nah, kita harus menempatkan ChatGPT ini sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini saya menempatkan ChatGPT ini sebagai fisikawan komputasi dan mahir mengcoding menggunakan berbagai program, salah satunya Octave yang ditanyakan dalam soal. Selain itu juga mahir mempelajari sesuatu hal tentang gelombang, teori gelombang, dan sejenisnya dalam bidang fisika. Langsung saja kita enter. Nah, di sini feedback yang diberikan ChatGPT yaitu bagaimana saya bisa membantu Anda terkait dengan fisika flow menggunakan Octave dan terkait topik gelombang. Nah, di sini saya ingin mengetahui apa yang kamu. Nah, saya langsung copy saja untuk prompt-nya, langsung enter. Nah, di sini saya akan belajar mengenai gelombang, teori gelombang, dan sejenisnya.
Fisika komputasi. Nah, pertanyaan tadi sudah dijawab oleh ChatGPT. Di sini saya akan belajar mengenai gelombang, teori gelombang, dan sejenisnya. Feedback dari ChatGPT itu memberikan konsep dasar gelombang, teori gelombang mekanik, serta teori gelombang elektromagnetik dan pemrograman dengan oktav. Nah, di sini kan pertanyaan atau konsepnya itu juga dijawab. Namun di sini saya ingin mengetahui dari segi fisika komputasinya. Nah, konsep yang jawaban yang diberikan yaitu konsep gelombang dalam fisika komputasi, terus teori gelombang dan analisis data, simulasi gelombang dan pemrograman, fisika komputasi untuk analisis gelombang, implementasi praktis dengan oktav. Nah, selanjutnya di sini saya menanyakan mengenai teori gelombang dalam konteks fisika komputasi yang lebih terperinci. Nah, di sini dijawab representasi matematis gelombang, yaitu dalam fisika komputasi, gelombang dapat direpresentasikan secara matematis sebagai fungsi matematika yang menggambarkan perubahan nilai suatu variabel terhadap waktu atau posisi dalam ruang. Contoh representasi matematis ini bisa berupa persamaan gelombang sinusoidal, gelombang segitiga, atau jenis gelombang lainnya tergantung pada konteks aplikasi. Lalu pemodelan fisika dan gelombang ini, teori gelombang digunakan untuk memodelkan fenomena fisika tertentu seperti propagasi gelombang suara, elektromagnetik, atau bahkan gelombang kuantum dalam fisika partikel. Dalam fisika komputasi ini berarti menggunakan metode numerik untuk mensimulasikan pergerakan gelombang dalam suatu sistem, seperti menggunakan diferensial berhingga atau metode elemen hingga. Lalu, analisis sinyal dan pemrosesan gelombang. Teori gelombang memainkan peran penting dalam analisis sinyal dan pemrosesan gelombang dalam fisika komputasi. Proses seperti filtering, modulasi, dan demodulasi dapat diimplementasikan menggunakan konsep gelombang untuk mengolah data yang diterima atau dihasilkan oleh sistem komputasi. Yang keempat, metode gelombang numerik. Dalam fisika komputasi, metode gelombang numerik merupakan pendekatan untuk memecahkan persamaan diferensial parsial PDE yang muncul dalam model matematis gelombang. Metode ini dapat mencakup finite difference, finite element, atau metode lainnya, tergantung pada kompleksitas sistem yang dihadapi. Yang kelima, penerapan pada simulasi dan visualisasi. Teori gelombang diaplikasikan untuk membuat simulasi dan visualisasi fenomena fisika, seperti simulasi gelombang suara dalam ruang tertentu atau visualisasi propagasi gelombang elektromagnetik. Pemrograman menggunakan alat seperti Octave memungkinkan implementasi efisien dari rumus-rumus gelombang dalam rangkaian komputasi. Lalu optimisasi algoritma komputasi gelombang. Dalam fisika komputasi penting untuk mengoptimalkan algoritma gelombang untuk meningkatkan efisiensi perhitungan terutama ketika menangani masalah skala besar atau kompleks. Jika memiliki pertanyaan lagi yang lebih spesifik atau ingin mendalami aspek tertentu dari teori gelombang dan fisika komputasi, silakan diberitahu. Nah, ini dalam pertanyaan ini, ChatGPT sudah menyinggung soal metode gelombang numerik. Jadi, saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai numeriknya terlebih dahulu. Jelaskan secara fisik dan matematis mengenai metode gelombang numerik.
Nah, feedback dari ChatGPT ketika saya nge-prompt jelaskan secara fisik dan matematis mengenai metode gelombang secara numerik, penjelasan fisiknya yaitu metode gelombang numerik digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan fenomena gelombang dalam konteks fisika. Misalnya ini dapat mencakup gelombang suara, gelombang elektromagnetik, dan gelombang kuantum. Secara fisik, metode ini membantu kita memahami bagaimana gelombang bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini juga terdapat aplikasi fisik dari metode gelombang numerik. Yang pertama, ada gelombang suara. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, ada gelombang kuantum. Nah, penjelasan secara matematisnya di sini ada persamaan yang muncul, yaitu dari segi matematis, metode gelombang numerik melibatkan pemecahan persamaan diferensial parsial yang muncul dalam model matematis gelombang. Contohnya, persamaan gelombang 1D atau satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini yang telah saya jelaskan di soal ujian akhir semester Fisika Komputasi 2 nomor 1. Nah, langkah-langkahnya metode gelombang ini juga dijelaskan. Yang pertama, diskritasi ruang dan waktu. Yang kedua, penerapan persamaan gelombang. Yang ketiga, iterasi numerik. Yang keempat, analisis hasil. Nah, di sini saya ingin mengetahui detail dari persamaan yang telah ditampilkan. Nah, detail dari persamaannya yaitu untuk UXT adalah fungsi gelombang yang tergantung pada posisi X dan waktu T. Dan C adalah kecepatan propagasi gelombang. Tapi dalam soal nomor 1, C ini saya tuliskan dengan huruf K. Tapi itu tidak menjadi hal yang riskan. Yang pertama ini fungsi gelombang UXT adalah fungsi yang menggambarkan amplitudo gelombang pada titik posisi X dan waktu T. Persamaan ini memodelkan bagaimana gelombang berubah terhadap waktu dan posisi. Lalu yang kedua ini turunan kedua terhadap waktu do kuadrat U per do T kuadrat. Ini adalah turunan kedua fungsi gelombang terhadap waktu, memiliki percepatan gelombang terhadap perubahan waktu. Yang ketiga ini turunan kedua terhadap posisi do kuadrat U per do X kuadrat. Ini adalah turunan kedua fungsi gelombang terhadap posisi, mewakili perubahan gradien atau kurva gelombang terhadap posisi. Kecepatan propagasi atau C. C adalah kecepatan propagasi gelombang. Ini menyatakan seberapa cepat gelombang bergerak melalui medium. Kecepatan ini dapat bervariasi tergantung pada sifat medium yang gelombang lewati. Nah, konteks aplikasinya, persamaan ini dapat diterapkan pada berbagai konteks fisik, seperti gelombang suara dalam medium, gelombang elektromagnetik dalam vakum, atau medium, atau bahkan gelombang kuantum dan mekanika kuantum. Solusi numeriknya, dalam metode gelombang numerik, langkah-langkah diskritasi dan metode numerik digunakan untuk mencari solusi numerik persamaan ini pada titik-titik diskrit dalam ruang dan waktu. Nah, di sini saya akan menanyakan adakah persamaan terkait hal ini selain yang telah ditampilkan.
Nah, di sini ketika saya menanyakan, adakah persamaan terkait hal lain selain yang sudah ditampilkan tadi, yaitu jawabannya ada. Dan di sini ChatGPT menampilkan 5 persamaan, antaranya persamaan gelombang umum, di mana yang telah ditampilkan tadi, do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat, do kuadrat U per do X kuadrat. Lalu di sini juga ada persamaan gelombang 3 dimensi, yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat plus do kuadrat U per do Z kuadrat. Nah, di sini juga ada persamaan gelombang dempet untuk memodelkan redaman dalam gelombang. Persamaan gelombang dempet dapat digunakan do kuadrat U per do T kuadrat plus 2 beta do U per do T sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, di sini beta adalah konstanta redaman. Di sini juga ada persamaan gelombang dengan sumber, yaitu untuk memasukkan sumber gelombang dalam persamaan. Kita dapat menambahkan istilah sumber Sx X, T do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat plus S X, T. Persamaan gelombang nonlinear di sini juga do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat plus beta do U per do X kuadrat. Nah, di sini beta adalah parameter nonlinear. Nah, setiap persamaan memiliki implikasi dan solusi yang berbeda tergantung pada sifat-sifat khusus gelombang yang diinginkan dan kondisi batas yang diberikan. Persamaan ini membentuk dasar untuk simulasi gelombang dan analisis dalam fisika komputasi. Nah, di sini kan disebutkan sifat-sifat khusus gelombang. Nah, saya ingin mengetahui, jelaskan secara rinci sifat-sifat khusus gelombang. Nah, di sini ada 10 sifat khusus dari gelombang yang ditampilkan oleh ChatGPT. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui mengenai persamaan gelombang Nah, lagi-lagi muncul persamaan ini ya, teman-teman. Berarti untuk persamaan ini yang dimunculkan oleh ChatGPT itu sesuai dengan pelajaran di Fisika Komputasi 2 Prodi Fisika Universitas Erlangga. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana persamaan secara analitiknya. Berikan penjelasan.
yang mudah dipahami, secara ringkas, jelas, padat, dan langsung pada intinya. Nah, di sini termasuk persamaan gelombang tali. Lalu di sini solusinya, di sini juga ditampilkan solusi getaran A cos WT plus B sin WT. Nah, setelah itu saya ingin pada fisik dan matematisnya. Nah, ketika saya bertanya bagaimana secara fisik dan matematisnya, ChatGPT langsung bisa menjawab baik dalam penjelasan fisika, penjelasan matematisnya. Nah, di sini juga solusi memberikan gambaran matematis tentang bagaimana gelombang pada tali berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, di sini saya ingin menanyakan, apakah teori gelombang dapat dikerjakan menggunakan pemrograman okta? Dapat dikerjakan menggunakan okta dengan mudah. Bukan salah satu. Nah, di sini kan saya menanyakan, adakah teori gelombang yang dikerjakan menggunakan oktav dengan mudah? Nah, di sini ada 8 poin yang dijawab oleh ChatGPT. Salah satu di antaranya adalah gelombang tali pada tali atau senar. Nah, di sini saya akan menanyakan, memerintahkan, sebutkan dari hasil diskusi kita kali ini. Sebentar, sebelum ke contoh soal, saya ingin menanyakan, apakah dalam soal teori gelombang, oktav dapat menampilkan figur? Nah, di sini ada dua opsi dan dua jawaban sekaligus dari oktav. Yang respon pertama, oktav bisa menampilkan secara figur. Dan di sini juga langsung diberikan codingannya, teman.
Buatkan saya satu soal mengenai teori gelombang yang dapat diselesaikan menggunakan program Oktav dari diskusi kita hari ini menggunakan program Oktav yang mampu menampilkan figur gambar dan setiap codingan memiliki penjelasan secara detail dan tidak error ketika di running di dalam program Oktav. Nah, di sini sudah dijawab oleh ChatGPT. Soalnya yang ditampilkan yaitu sebuah tali dengan panjang L dipegang pada salah satu ujungnya dan diberi getaran periodik. Panjang tali L sama dengan 2 meter, kecepatan perambatan gelombang pada tali adalah P sama dengan 10 meter per sekon. Simulasikan perambatan gelombang pada tali ini pada T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2 detik dengan menggunakan oktav. Tentukan persamaan gelombang yang merepresentasikan getaran tali dan buatlah plot dari gelombang tersebut. Di sini juga diberikan instruksi yang pertama, implementasikan persamaan gelombang tali pada oktav. Yang kedua, tentukan kondisi awal atau batas yang diberikan. Yang ketiga, hitung dan plot perambatan gelombang pada tali menggunakan oktav. Dan yang keempat, berikan penjelasan yang detail pada setiap langkah kode yang akan dibuat. Nah, catatannya pastikan untuk memberikan penjelasan yang cukup pada setiap langkah kode agar pemahaman penggunaan terhadap implementasi dapat lebih baik. Di sini saya langsung copy saja untuk codingannya, lalu saya akan membuka program Oktav. Jadi saya akan share screen. Langsung saja saya copy codingan yang dari ChatGPT tadi, langsung kita save. Nah, di sini terjadi error, teman-teman. Coba saya ganti namanya.
Langsung saja kita kopikan ke ChatGPT. Dalam program yang telah kamu kerjakan, terjadi keeroran ketika dirun. Bagaimana pembetulannya? Nah, kita copy kembali, lalu kita stop share. Saya akan share screen Octave lagi, lalu share. Nah, di sini saya copy paste. Line 21. You knew. Kita kembalikan lagi ke ChatGPT. Masih terjadi error. Berikut ini command window yang dihasilkan dari program tersebut. Nah, di sini ChatGPT juga menuliskan codingannya yang baru. Nah, perubahan yang terjadi itu di sini, teman-teman. U titik 2, n plus 1 sama dengan 0, titik koma, U underscore new 2, N 1, titik koma, 0. Langsung saja kita copy di Octave. Masih sama. Coba kita sesuaikan kembali. Dua ratus satu. Kita tanyakan lagi ke ChatGPT. Nah, di sini ChatGPT juga langsung menjawab. Langsung saja saya copy. Lalu kita akan kembali ke Octave.
Nah, jadi kesalahannya apa tadi teman-teman? Kesalahannya penulisan namanya kurang sesuai dengan codingan yang diberikan oleh ChatGPT. Tadi kan saya menuliskan dengan nama saya, itu tidak sesuai. Nah, di sini saya menemukan kesalahannya karena di sini dia memanggil you new. Jadi ini adalah yang dihasilkan. Lalu kita belum menemukan plot grafiknya. Kita running kembali. Nah, di sini kita kembali ke ChatGPT. Dalam coding ini hasilnya masih belum menampilkan figur. Buatkan saya codingan revisian yang menampilkan figur. Nah, kita copy, lalu kita kembali ke pemrograman Octave. Kita kembali ke Octave karena kita belum, maksud saya kita kembali ke ChatGPT karena kita belum bisa menampilkan secara figurnya. Hasil ini saja yang ditampilkan. Bagaimana dengan fitur yang diinginkan yang diinginkan belum muncul? Tolong perbaiki. Nah, di sini langsung untuk menampilkan figur gelombang, langsung saja. Oke, stop share terlebih dahulu. Kita akan kembali ke ChatGPT.
Nah, di sini saya menginginkan codingannya dapat menunjukkan figur gambar dari contoh soal yang telah diberikan. Langsung saja. Nah, di sini saya menginginkan ChatGPT memperbaiki codingan ini. Nah, di sini juga saya menanyakan perbedaannya dari tadi itu apa, apa yang diperbaiki. Ternyata masih belum bisa, teman-teman. Kita gas terus untuk sampai ketemu ke figur yang ingin ditampilkan. Nah, kita coba. Di sini saya running terlebih dahulu.
Nah, masih belum bisa memunculkan figurnya. Di sini saya coba alternatif lain untuk mengkopikan codingannya, teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk memperbaiki codingan yang ada. Nah, kita copy, lalu kita akan ke Octave. Di sini masih tidak memunculkan tabelnya. Saya akan membuat tampilan saya akan close window terlebih dahulu Octave-nya. Lalu saya akan membuka kembali Octave untuk membuktikan codingan tadi. Nah, kita akan kembali ke Octave. Saya akan searching kembali Octave-nya. Bentar, editornya belum saya tampilkan. Show editor. Nah, kita copy codingan dari ChatGPT tadi, lalu kita save dengan
New, new, kita restore. Yes, kita running. Nah, ini terjadi error lagi di line 25, kolom 15. Kita running kembali. Masih terjadi error. Kita kembali ke ChatGPT. Nah, setelah saya kopikan kodenya yang error tadi dan belum bisa menampilkan grafik, di sini ChatGPT memberikan balasan ke saya codingan terbaru. Langsung saja kita copy. Lalu kita kembali ke Octave. Bentar, editornya belum. Show editor. Nah, kita share screen. Kita kopikan. Lalu kita running. Nah, di sini akhirnya figurnya sudah ditampilkan. Jadi saya perlihatkan figurnya. Nah, ini merupakan figur yang diperoleh dari contoh soal yang diberikan ChatGPT tadi. Kurang lebihnya demikian hasil diskusi saya bersama ChatGPT mengenai teori gelombang, gelombang, dan lain sebagainya. Tadi juga terdapat persamaan analitik dan numeriknya, dan juga saya berdiskusi banyak terkait codingan di Octave. Ternyata banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, terutama untuk prompt memerintahkan ChatGPT bagaimana menjawab soal yang benar-benar kita inginkan jawabannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, di sini alhamdulillah saya telah berhasil mendapatkan penjelasan dari ChatGPT mengenai tadi teori gelombang dan gelombang. Yang kedua tentang pemrograman atau codingan. Yang terakhir ini bagaimana cara menampilkan figur di Octave. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.